Di awal film kita diperlihatkan seorang beekeeper atau kata lainnya adalah petani lebah yang sedang menyingkirkan sarang tawon yang bisa mengganggu tumbuh kembang si lebah membuat madu. Karena tawon merupakan serangga yang suka menyerang lebah, bahkan mengambil madu dan anak lebah dari sarangnya. Itu info dari Google. Di lain tempat terdapat seorang wanita parubaya yang bernama Miss Parker. Ia pun bertemu dengan si petani lebah itu yang bernama Adam Clay, kita panggil dia Adam saja, yang berbahasa basi di sana. Adam berterima kasih kepada Miss Parker karena telah menerimanya di sana dan merawat lebahnya. Tapi Miss Parker lah yang berterima kasih karena Adam sudah menghidupkan tempat yang hanya ada rumput liar saja di sana, serta mengundang Adam untuk makan malam bersama nanti malam. Dan terlihat Adam yang mematikan para tawon-tawon itu dan menernak madu-madu dari sarang lebah. Untuk Miss Parker, ia yang sedang memakai laptopnya untuk bekerja, tiba-tiba muncul pop-up berupa HDD-nya yang terkena virus. Untuk para Gen Z, kita sudah tahu bahwa ini cuma iklan menjebak saja. Tapi karena kita tahu bahwa Miss Parker bukan Gen Z yang melakukan trend velocity, melainkan generasi boomer yang rata-rata gaptek, ia mempercayai kalau laptopnya ada virus dan menelpon nomor yang tertera di sana. Dan sudah pasti itu merupakan mangsa yang sangat bagus untuk para scammer internet atau cyber scam. Mereka mengarahkan Miss Parker untuk menginstal aplikasi milik mereka untuk menghilangkan virusnya. Dan di saat Miss Parker melakukan hal itu, sudah pasti mereka bisa mengakses sepenuhnya laptop dari Miss Parker dan langsung melihat data-data di dalamnya yang berisi banyak uang dari Miss Parker. Alhasil untuk memancing agar Miss Parker memberitahu password banknya, mereka dengan sengaja mentransfer sejumlah uang sebagai pancingan dan berakting kalau ia melakukan kesalahan serta bisa dipecat, yang membuat Miss Parker terpancing dan berniat untuk mentransfernya balik. Disitulah kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh Miss Parker, karena lagi-lagi dan lagi Miss Parker bukan Gen Z yang melakukan trend velocity. Dan ketika mereka mendapatkan password dari bank Miss Parker, mereka semua langsung meraup semua uang dari Miss Parker yang totalnya ada 2 juta dolar atau setara 30 miliar rupiah. Sudah pasti membuat Miss Parker bingung, bahkan terkejut karena saldo di banknya berubah menjadi nol. Benar-benar gersang seperti para pengangguran. What did I do? Alhasil di malam harinya, di saat Adam sudah selesai mendapatkan madu, ia ingin memberikan madu hasil ternaknya kepada Miss Parker. Tapi ketika ia sampai, ia dibuat bingung dengan rumah dari Miss Parker yang gelap gulita beserta suara fire detector. Alhasil Adam pun masuk ke dalam dan betapa terkejutnya ia melihat senjata api yang sudah tergeletak. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita yang merupakan anak dari Miss Parker yang bernama Verona. Mengira kalau Adam adalah orang yang berbahaya serta menangkap si Adam. Tapi Adam memberikan bela sungkawa kepada Verona karena Miss Parker atau ibu Verona sudah berpulang karena budir. Sehingga para petugas melakukan pemeriksaan dan akan menginterogasi Adam karena cuman Adam yang ada di sana. Mereka bertanya kenapa Adam ada di sana. Adam memberitahu kalau ia hanya petani lebah yang kebetulan Miss Parker memberikannya tempat tinggal. Ia datang karena undangan dinner dari Miss Parker, makanya ia datang. Tapi kondisinya malah seperti itu. Seketika Verona yang melihat isi laptop dari ibunya dibuat terkejut karena saldo di bank ibunya sudah nol. Gersang seperti para pengangguran. Jadi itulah alasan kenapa ibunya sampai nekat mengakhiri nyawanya sendiri. Adam dibawa kembali karena Adam sudah pasti bersih dan tidak bersalah sama sekali. Dan Verona harus menerima kenyataan akan ibunya yang berpulang karena budir. Alhasil ia pun pergi menemui Adam untuk meminta maaf akan kecurigaannya kepada si Adam. Adam tidak masalah, ia membuat Verona mengundang Adam untuk ngopi bareng. Adam pun sangat berterima kasih kepada Miss Parker karena sudah menerimanya di sana. Dan Verona mengerti karena ibunya memang sebaik itu. Bahkan ibunya sudah diajak untuk pindah tapi ia tidak mau karena kenangan di rumah itu. Dan sepertinya Miss Parker menerima Adam karena itu membuat
membuatnya teringat dengan putranya, tapi naasnya si putra sudah berpulang karena dikill. Verona pun langsung memberitahu kalau alasan ibunya budir karena semua uangnya baik tabungan, dana pensiun, bahkan uang amal untuk anak-anak dicuri oleh para scammer. Adam bertanya apakah Verona tahu siapa orangnya. Verona tidak tahu, apalagi agen FBI yang lain juga tidak tahu karena ya Verona merupakan seorang agen FBI, tapi ia akan berusaha untuk menemukan pelakunya karena telah membuat ibunya seperti itu. Tapi tiba-tiba Adam ingin pergi dengan alasan mengurus lebahnya. Kalau ia mengambil sesuatu di dalam sarang lebah itu dan itu merupakan sebuah HT yang terhubung ke dalam agen rahasia dari negara, berupa Adam yang meminta mereka untuk mendapatkan info akan si penipu itu dan mereka akan berusaha memberitahunya secepat mungkin. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau Adam bukan hanya menjadi petani lebah saja, melainkan seorang agen rahasia yang sudah pensiun tapi kini kembali lagi karena sampai membuat Miss Parker seperti itu. Mereka mendapatkan infonya tapi memperingati Adam kalau itu akan merepotkannya. Namun Adam tidak peduli dan bertanya di mana lokasinya. Sampailah ia di tempat scammer itu berada. Ia sudah membawa 2 tong bensin dengan niatan untuk membakar tempat itu. Sudah pasti penjaga tidak membiarkannya dan meminta Adam untuk pergi dari sana. Adam memberitahu kalau ia sudah tahu akan di sana adalah tempat penipu yang mencuri uang dari lansia yang gaptek akan teknologi. Seketika penjaga ingin menyerangnya tapi ya, Adam dengan mudahnya menumbangkan mereka semua, serta masuk ke dalam dan meminta resepsionis untuk meminta orang di gedung untuk keluar karena ia akan membakar tempat itu. Adam yang masuk dan meminta mereka mematikan teleponnya, orang itu tidak mau, yang membuat Adam memberikan paham kepadanya dan memberitahu mereka semua untuk mengulangi perkataannya kalau mereka tidak akan mencuri lagi dari orang-orang yang lemah. Mereka semua sama sekali tidak peduli dan hanya mentertawai si Adam. Tapi ketika Adam memberikan contoh kepada mereka, sudah pasti mereka semua tidak ada yang berani dan mengikuti perkataan dari si Adam, sehingga Adam meminta mereka untuk pergi dari sana karena ia akan membakar tempat itu sembari menuangkan bensin-bensin itu. Alhasil si pemilik yang bernama Mikey mencoba untuk menghentikan Adam dengan meminta tukang pukul untuk menghajar si Adam, dan ini yang terjadi. Ya, sangat mudah sekali bagi Adam menumbangkan mereka semua dan melanjutkan diri untuk membakar tempat itu, berupa ia yang sudah memasang alat kalau alat peledak akan aktif di saat telepon berbunyi di sana. Seketika Mikey langsung kabur karena sudah tidak ada harapan lagi. Dan benar saja di saat para generasi boomer ini mendapatkan pop-up itu dan menelpon, ledakan menghancurkan tempat scam itu. Mamam. Sedangkan di lain tempat, owner dari usaha itu yang bernama Derek mendapatkan telepon dari Mikey akan tempat usaha mereka yang hancur menjadi debu. Sudah pasti membuat Derek terkejut dan meminta Mikey untuk membawa orang yang ahli mengkill membalaskan perbuatan dari Adam karena telah menghancurkan bisnisnya, serta ia meminta bantuan dari seorang pria yang bernama Wallace yang merupakan pemimpin dari organisasi rahasia. Tapi Wallace enggan karena itu urusan dari Derek, jadi Derek sendirilah yang harus menyelesaikannya. Dan entah hubungan Wallace dengan Derek ini apa, tapi Derek menyebut Wallace adalah ayahnya. Dan Verona yang masih sedih akan kepergian ibunya mendapatkan telepon dari rekan se-FBI-nya yang bernama Matt akan kebakaran yang terjadi. Alhasil mereka pun pergi ke sana untuk memeriksanya dan mereka mendapatkan info kalau itu ulah dari seorang pria misterius dan itu merupakan tempat penipuan. Sudah pasti Verona yang tahu bahwa itu tempat kang tipu-tipu. Ia pun ingin bertanya lebih karena ibunya korban dari mereka juga. Untuk si Adam, ia yang kembali mengurusi lebahnya. Ternyata Mikey sudah membawa banyak pasukan untuk membalas kerusakan yang diperbuat oleh Adam. Alhasil mereka pun merusak sarang lebah dari Adam. Tapi Adam sudah tahu akan mereka dan mempersiapkan semuanya.
Mereka sama sekali sudah salah mengambil tindakan karena mereka melakukan itu hanya menimbulkan perbedaan alaman saja. Ya, satu demi satu mereka tewas di tangan Adam yang membuat Mikey sudah pasti panik bahkan memohon untuk membiarkannya hidup, yang membuat Adam memotong jari dari Mikey dengan sebuah mesin serta pergi dari sana. Verona pun bertanya kepada pekerja di sana akan apa bisnis yang dijalankan di tempat itu, tapi mereka tidak mau memberitahunya, yang membuat Verona kesal. Tapi Matt langsung mengalihkan Verona karena ternyata tempat dari ibu Verona juga hangus terbakar. Sudah pasti membuat Verona terkejut, sehingga Matt yang merasa kalau orang yang melakukan pembakaran di tempat penipu adalah orang yang sama yang menyewa di tempat ibu Verona, membuat Verona merasa seperti iya juga ya, karena Adam sudah tidak ada di sana. Dan di saat Mikey kabur dan menunggu jembatan kapal, ia dengan kesakitan menelpon si Derek untuk memberitahu akan hal itu. Seketika membuat Derek terkejut dan bertanya siapa sebenarnya orang itu. Mikey tidak tahu dan ia hanya tahu itu adalah petani lebah saja. Tapi tiba-tiba Adam sudah ada di sana dan menghajar si Mikey, bahkan mengikat Mikey yang tersambung dengan mobilnya dan ya, Mikey tewas terbawa mobil itu dan mengambil alih telepon dari Derek kalau ia akan menemui Derek dan menghabisinya, yang membuat Derek keringat dingin akan hal itu. Alhasil ia memberitahu hal itu kepada Wallace, yang membuat Wallace yang tahu orangnya siapa membuat Wallace tidak habis pikir karena Derek bisa-bisanya berurusan dengan Adam yang merupakan seorang agen rahasia di bawah pimpinannya dan ia tidak bisa membantu. Alasan ia melakukan itu karena ia ada hubungan spesial dengan ibu dari Derek, tapi tidak menikah kayaknya ya. Ia sudah banyak membantu Derek, baik dari tindakan buruk si Derek, tindak ilegal dan segala macam yang melanggar peraturan yang diperbuat oleh Derek. Tapi kalau sudah berurusan dengan Adam, sepertinya ia tidak bisa membantu. Verona dan Matt pun mencari orang yang mengurus bisnis di tempat terbakar, yaitu si Mikey, dan harus segera mendapatkan orangnya. Tapi belum ada beberapa saat mereka sudah mendapatkan info akan keberadaan Mikey. Wallace pun teleponan dengan ibu dari Derek kalau ia rela melakukan apapun demi ibu Derek, dan karena ibu Derek tahu kalau Derek sedang ketakutan, ia memohon kepada Wallace untuk membantu si Derek akan hal itu sembari memberikan kata-kata manisnya, sehingga Wallace yang terpincut dengan kata-kata manis dari ibu Derek, ia akan berusaha untuk membantunya. Di tempat agen CIA pusat, seorang wanita yang bernama Janet mendapatkan telepon dari Wallace akan masalah yang terjadi dan meminta bantuannya. Verona dan Matt pun sampai di tempat TKP akan Mikey yang sudah beda alam. Janet pun menelpon si Wallace lagi kalau Adam sudah keluar dari agen rahasia itu, atau lebih tepatnya dia pensiun. Seketika makin membuat Wallace panik karena berarti Adam tidak bisa dihentikan sama sekali karena sudah tidak di bawah agen rahasia itu. Alhasil cara satu-satunya adalah mengkill si Adam dengan memberikan tugas kepada agen yang masih aktif untuk mengkill si Adam. Dan di saat Adam sedang asik-asiknya mengisi bensin, tiba-tiba datang seseorang yang menabrak mobil belakang dari Adam, dan itu adalah seorang wanita dengan jambul ayam paling ganggu anjing yang merupakan seorang agen rahasia juga. Seketika terjadi pertarungan di pom bensin itu. You've been a busy bee. You must be retired. I'm assuming you're my replacement. Bahkan si Jambul Ganggu menggunakan mesin gun yang ia tembakkan entah nembak apa, dan Adam hanya melemparkan botol berisi madu kepada si Jambul Ganggu. Tung.
Dan ya, si Jambul pun dibakar hidup-hidup oleh si Adam serta mengambil jarinya dan pergi dengan ledakan dari pom bensin. Duar, memex anjing. Sudah pasti Janet yang tahu bahwa agen yang tewas di tangan Adam memberitahu kepada Wallace bahwa sepertinya mereka memang tidak bisa menghentikan si Adam dan memilih untuk tidak ikut campur, yang membuat Derek pasrah saja akan apa yang terjadi. Tapi Wallace akan berusaha membantu demi ibu Derek. Verona dan Matt pun pergi ke TKP baru, yaitu di pom bensin, dan sudah dipastikan itu ulah dari Adam karena ada buku tentang petani lebah. Jadi pasti target dari Adam berikutnya adalah cabang scam yang ada di pusat kota. Dan si Wallace ia pun pergi menemui para pembunuh bayaran untuk memberikan beberapa ilmu tentang lebah dan ekosistemnya seperti apa, bahwa ketika lebah bekerja ia akan bekerja sampai mati. Jadi sama seperti si Adam, ia tidak akan berhenti sampai ia mati, sembari membuat strategi karena Adam berada di level yang berbeda dengan mereka dan mulai beraksi. Verona dan Matt yang di kantor mendapatkan telepon kalau wakil direktur akan datang untuk menemui mereka. Adam pun sampai di kediaman wanita rambut jambul ganggu dan masuk dengan jari dari si jambul yang sudah dipotong. Alhasil ia meretas komputer tersebut untuk menggali informasi akan keberadaan pelaku berikutnya, sembari menyiapkan beberapa alat tempur. Verona dan Matt pun bertemu dengan wakil direktur. Verona membicarakan akan orang yang meledakkan beberapa tempat, yaitu si Adam, bahwasannya Adam merupakan agen rahasia bernama Beekeeper, yang membuat wakil direktur itu terkejut karena ia tahu akan agen rahasia itu. Dan langsung pada intinya saja, yaitu apa yang Verona dan Matt butuhkan untuk menangani hal itu. Verona meminta tim SWAT dan agen tambahan, disetujui oleh wakil direktur. Di tempat lain, yaitu cabang tukang scam dari Derek yang bersiap untuk meraup uang-uang dari para lansia yang gaptek teknologi, datang para tim SWAT dan FBI untuk masuk ke dalam gedung itu. Tapi mereka dicegat oleh tim lain yang katanya dapat perintah dari gubernur, yang membuat mereka akan mengurusnya di luar. Pasukan itu meminta mereka untuk segera pergi dari sana, tapi mereka tidak mau karena di sanalah adalah mesin pencetak uang mereka daripada nyawa mereka sendiri. Bahkan akan melapor ke Derek atas tindakan mereka yang ingin menghentikan tindakan scammer mereka. Dan di saat tim SWAT lagi merencanakan agar mereka bisa masuk ke dalam, datang Adam yang langsung memberitahu caranya untuk masuk dan memperingati mereka kalau ia tidak ingin melukai orang yang tak bersalah. Tapi karena mereka ingin menahan Adam, membuat Adam mau tidak mau melumpuhkan pasukan itu seorang diri. serta langsung masuk ke dalam. Derek yang mendapatkan telepon akan hal itu, ia malah menyuruh si pasukan untuk berjaga saja dan jangan sampai mematikan bisnisnya di tempat itu. Pasukan sempat memperingati si Derek, tapi Derek yang bodohnya sampai ke tulang ini tidak peduli dan itu alasan dia dibayar, yang membuatnya hanya bisa menuruti si Derek. Seketika para scammer itu dengan senangnya pasukan itu pergi, yang padahal ia tidak tahu ada Adam yang ikut bersorak bersama mereka. Seketika salah satu scammer yang ngeh dengan Adam membuat Adam langsung melakukan aksinya, yaitu ia meminta mereka semua untuk keluar jika tidak mau berurusan dengannya. Pria ini malah mengancam mereka kalau sampai ada yang keluar maka dipecat karena uang lebih berharga daripada nyawa mereka. Pasukan datang untuk menangkap Adam, yang membuat Adam langsung beraksi. Satu demi satu para pasukan itu tumbang di tangan Adam, apalagi pimpinan dari pasukan itu dengan mudahnya tumbang di tangan Adam. You are a problem. Damn right I'm a problem. Dan karena datang Verona dan Matt, ia pun langsung masuk ke dalam untuk menangkap Adam. You're done.
Adam yang selesai menghabisi para pasukan itu langsung bertanya kepada pemimpin di tempat scam itu akan siapa orang yang punya tempat itu. Awalnya ia tidak mau memberitahunya, tapi karena Adam memberikan siksaan yang sangat teramat menyakitkan, membuatnya akhirnya buka suara. Tapi orang itu tidak akan mudah disentuh oleh Adam, yang membuat Adam akhirnya tahu siapa dalang di balik itu semua. Tepat kala itu datang Verona yang ingin menangkap si Adam, yang membuat Adam memberitahu bahwa alasan ia melakukan itu semua untuk membalaskan kepergian Miss Parker yang sudah menerimanya. Verona percaya kepada Adam, tapi karena Adam sudah melanggar banyak hukum, ia sebagai agen FBI di naungan pemerintah harus menghentikan tindakan dari Adam, yang membuat Adam menyadarkan Verona kalau hukum yang gagal Verona akan hanya punya Adam saja. Matt yang berniat untuk menangkap si Adam sudah pasti Adam langsung membuat Matt nyawanya hampir hilang. Tapi karena Adam tahu akan si Matt yang punya keluarga dan hanya menjalankan tugasnya saja, ia pun membiarkan Matt untuk pergi. Dan karena Adam sudah pergi, ia pun melihat dalang yang ada di komputer bahwa itu adalah Derek, dan itu sangat membuat mereka semua terkejut. Ya begitulah. Derek yang bersama dengan Wallace, ia pun membuat Derek benar-benar ketar-ketir karena Adam sudah menghancurkan cabang scamnya yang lain. Berarti target selanjutnya adalah dirinya. Alhasil satu-satunya cara agar Derek bisa selamat adalah menelpon ibunya. Kalau ternyata ibu dari Derek merupakan seorang presiden Amerika Serikat. Nah loh, oleh sebab itu mereka semua terkejut karena berarti Adam akan mengincar anak dari presiden, yaitu Derek anjing. Alhasil Verona pun harus jujur akan apa yang terjadi kepada wakil direktur, bahwa usaha dari Derek adalah tempat scammer dan berada di naungan presiden Amerika sekarang, dan tak satu pun uang itu bersih. Jadi Adam menganggap bahwa Derek merupakan keturunan cacat seorang ratu dan akan menyerang inti masalahnya, yaitu si Derek, yang membuat wakil direktur terkejut akan fakta itu dan membebaskan mereka untuk melakukan apapun. Dan di rumah kediaman presiden aka rumah dari ibu Derek, tempat itu sudah dijaga ketat oleh para penjaga dari kedatangan Adam. Begitupun ia sudah menyiapkan pembunuh bayaran paling berbahaya untuk menghentikan Adam yang bernama Lazarus. Lazarus pun tidak habis pikir kenapa mereka bisa berurusan dengan orang semengerikan Adam. Lazarus memang pernah mengkill salah satu dari Beekeeper, tapi ia beruntung karena ia cuman kehilangan satu kakinya, serta akan berusaha untuk mengkill si Adam itu, yang membuat Wallace hanya ketar-ketir dibuatnya. Adam sudah sampai di dekat sana dan melewati jalan pintas. Penjaga benar-benar sangat ketat untuk orang yang masuk ke dalam. Adam berhasil keluar melalui lubang di jalan sembari menggunakan skateboard untuk lewat melalui bawah truk, dan di saat ia menyembunyikan dirinya di bawah truk, penjaga yang memeriksanya langsung disikat oleh Adam dan menggantikan posisinya. Jadinya Adam bisa dengan mudah masuk ke dalam tanpa dicurigai sama sekali. Ibu Derek pun pergi menemui Derek yang lagi santuinya menggunakan narkoboy dan bertanya kenapa Wallace sampai sepucat itu, apa yang Derek lakukan. Tapi sudah pasti Derek tidak bisa memberitahunya karena ia nyusahin ibunya saja. Pasukan dari Lazarus pun telah tiba di sana. Adam meletakkan beberapa bom di mobil dan mengganti pakaiannya sembari membaur dengan orang-orang yang menikmati pesta di sana. Verona pun melihat wakil direktur yang berniat untuk berbicara dengan ibu Derek. Alhasil Derek pun ikut dipanggil ibunya untuk berbincang dengan wakil direktur. Kalau tujuan wakil direktur ingin berbincang adalah membicarakan akan usaha ilegal dari Derek berupa tempat scammer, dan itu membuat Derek ketar-ketir karena ia merahasiakan hal itu dari ibunya. Verona yang melihat Adam hanya mengangguk dalam arti ia akan memulai aksinya. Seketika Verona memberitahu para pasukan kalau Adam sudah ada di dalam, yang membuat banyak pasukan dengan cepat pergi untuk menangkap si Adam. Lazarus yang tahu juga tidak mengikuti perkataan mereka berupa akan menangkapnya, tapi ia akan mengkill si Adam. Dan ketika Adam dikepung, Adam pun bersikap dirinya menyerah, tapi Lazarus mengarahkan pistolnya kepada Adam. Verona sempat menghentikannya, tapi karena Wallace memerintahkan Lazarus, tiba-tiba ya, Adam mulai meledakkan mobil sebagai pengalihan isu dan melawan orang-orang yang menyerangnya.
fucking mind! Go with the flow. Ibu Derek sudah pasti kecewa kepada Derek karena Derek yang melakukan pelanggaran serius yang membuat perdebatan mereka terjadi. Alhasil ibunya yang sudah kotor namanya ulah dari si Derek akan memberitahu kepada mereka semua akan hal itu untuk membersihkan nama baik ulah anak yang sudah punya privilege tapi masih saja nyusahin bro. Tapi yang penting Anda tidak jadi wakil presiden aja. Satu negara susah anjing. Adam dengan mudahnya membantai pasukan itu, tapi ketika ia akan pergi ke tempat Derek, sudah ada Lazarus yang sangat kebal sekali yang melawan si Adam, yang membuat Adam sedikit kesulitan melawannya. Thank you. Tapi hasilnya, ya tetap saja Lazarus tidak bisa mengalahkan Adam. Wallace pun mencoba untuk menghentikan Adam berupa Adam yang sudah pensiun harusnya menjalani kehidupannya dengan baik. Adam sudah melakukannya, tapi tetangganya yang tewas seperti itu karena ulah Derek. Ia tidak bisa berhenti sebelum Derek merasakan itu semua. Ia menyiapkan alat peledak di gagang pintu. Wallace masih berusaha untuk menghentikan Adam dengan menggunakan kata-kata, tapi Adam harus memberikan paham untuk tidak menghentikan tindakannya. Dan Derek yang tidak terima jika ibunya bertindak seperti itu mengambil pistol yang ada di sana dan menembak wakil direktur. Dan tiba-tiba ya, Adam datang seperti malaikat pencabut nyawa untuk si Derek. Verona dan Matt datang dan Derek mengancam akan mengkill ibunya sendiri. Dan karena Adam melihat ke laut, ia pun bertanya kepada Verona. Verona bekerja untuk siapa? Untuk hukum atau keadilan? Hukum bahwa ia adalah agen FBI atau keadilan akan ibunya yang berpulang karena scammer itu. Dan di saat Derek akan mengkill ibunya, Adam dengan cepat mengheadshot si Derek dan langsung kabur dari sana. Sehingga Verona yang melihat Adam, ia memilih keadilan. Jadinya Adam bisa pergi dari sana dan ada rasa kepuasan bahwa akhirnya pelaku yang membuat ibu Verona budir sudah terbalaskan. Mamam si Derek yang sudah beban udah dapat privilege masih saja beban anjing. Dan Adam pun pergi dengan menggunakan alat selam tanpa diketahui. Dan film Cumi Hitam Madura Pak Kris, kenapa ada promosi ini? Dan film The Beekeeper pun selesai. Kenapa ada Cumi Hitam Madura Pak Kris bang? Jangan lupa subscribe teman-teman. Tolong di subscribe. Si Baseki. Tapi terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan menonton film dari Nan Movie ini ya teman-temannya. Sorry pembawaan gue agak berbeda terus ya karena gue ingin mengasah. Ya itulah anjir gue ngomong apa di ending ini bro. Kayaknya nggak ada yang nonton juga sih di ending. Terima kasih, bye bye.